Pemirsa, mulai kemarin hingga 20 Juli mendatang, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat telah dimulai. Ada 14 aturan dalam kebijakan yang diumumkan Presiden Joko Widodo. 3 diantaranya work from home, tempat ibadah, dan mal ditutup. Lalu apa bedanya PPKM darurat ini dengan PSBB dan PPKM mikro? Efektifkah PPKM darurat ini menurunkan kasus COVID-19? Atau justru malah mematikan perekonomian masyarakat yang mulai bangkit setelah 2 tahun diterpa pandemi COVID-19? Selengkapnya dalam liputan Sorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan angka kasus COVID-19. Kali ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan PPKM darurat ini diambil setelah melihat lonjakan kasus COVID-19 serta munculnya varian baru di banyak negara. Presiden mengatakan bila kebijakan ini telah didiskusikan dengan menteri hingga para ahli. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan hingga tangki oksigen. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Terima kasih. Lantas, apa bedanya PPKM darurat ini dengan PPKM mikro dan PSBB? PSBB pertama kali diberlakukan pada bulan April 2020. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, PPKM darurat ini lebih ketat dibandingkan PSBB dan PPKM mikro. Pengetatan tersebut meliputi penggunaan masker yang benar, penutupan sementara mal, hingga soal transportasi umum. Dalam poin pengetatan aktivasi ini, Luhut menegaskan PPKM mikro di RT RW zona merah tetap dilakukan. Dan berikut 14 aturan dalam PPKM darurat.
Kebijakan PPKM darurat ini langsung direspon pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dengan menggelar rapat koordinasi dan apel pengamanan pasukan di Kodam 5 Brawijaya. Sebanyak 2.104 pasukan gabungan, TNI Polri dan Pemprov Jatim dikerahkan untuk mengawasi kegiatan masyarakat selama pelaksanaan PPKM darurat. Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Suharyanto mengatakan, seluruh personel ini langsung diterjunkan ke 36 kabupaten kota yang masuk dalam kategori asesmen level 3 dan 4. Di Jawa Timur, 27 kabupaten kota masuk level 4, sedangkan 11 daerah masuk level 3. Nantinya personel yang diterjunkan di daerah level 3 akan standby di Kodim atau Polres. Diharapkan dengan cara ini dapat menurunkan 10.000 angka kasus COVID-19 di Jawa Timur. Baik Kodam 5 Brawijaya, Polda Jawa Timur maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasukan yang disiapkan antara TNI Polri ada 2.000 lebih, 2.104 untuk konsep awal. Ini tentu saja jumlahnya akan berkembang terus dilihat dengan perkembangan situasi di lapangan. Jadi perencanaan pasukan ini melihat peningkatan kasus COVID-19 khususnya di hari kemarin, hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 yang telah mencapai angka positifnya 1.397 kasus positif harian dan meninggalnya di atas 70 orang. Ini masuk ke seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, ini dibagi dua sebagaimana arahan dari Menko Marves. Ada level 3 sejumlah 23 kabupaten kota. Kemudian level 4 11 kabupaten kota. Pengertian kami, saya khususnya, level 4 ini lebih tinggi dengan level 3 dari segi penularannya di wilayah. Nah, sehingga level 4 ini menjadi prioritas dan mereka langsung masuk ke wilayah-wilayah yang merah atau oranye. Ya. Nah, sementara yang level 3 ini sementara standby di Makodim atau di Polres. Sambil lihat perkembangan, apabila nanti terjadi peningkatan, mereka juga akan masuk untuk memperkuat 4 pilar dari PPKM. Sementara itu, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menegaskan, Pemprov Jatim siap melaksanakan PPKM darurat. Emil menambahkan Jatim mendukung kebijakan ini karena kasus COVID-19 naik tajam mencapai 1.397 kasus setiap harinya. Sementara, kasus positif aktif sebanyak 8.635 kasus dengan 83 pasien meninggal dunia setiap harinya. Emil berharap PPKM darurat ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tanpa sinergi dengan TNI dan Polri sulit sekali. Kita punya pengalaman dengan PSBB, kita punya pengalaman operasi justisi, kita punya pengalaman PPKM sampai PPKM mikro. Semua pengalaman itu ada yang berhasil tapi ada juga yang bisa disempurnakan. Salah satunya yang kami lihat sangat jelas nyata dari pengarahan Bapak Pangdam yang sangat komprehensif, semuanya diupayakan sudah terjawab dalam pengarahan beliau. Buku saku ini akan menjadi panduan yang luar biasa penting. Tetapi yang paling penting mari kita masyarakat Jawa Timur mendoakan agar pasukan yang jumlahnya 2.000 lebih ini akan tersebar tadi di 27 yang level 3, kemudian 11 yang level 4. 2.000-an ini akan menambah luar biasa kekuatan untuk mensukseskan PPKM darurat, tapi kita doakan beliau-beliau agar selamat dan sehat dalam bertugas. Kesiapan melaksanakan PPKM darurat juga diungkapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Eri Cahyadi berharap masyarakat Surabaya memahami kebijakan ini karena bertujuan untuk menurunkan angka kasus COVID-19. Apalagi dalam 2 minggu terakhir angka kasus di Surabaya cukup tinggi hingga sejumlah rumah sakit mengalami overload. Kita ikut saja, karena gini, ada pertimbangan. Kalau kita dengan PPKM darurat namanya, dia berlaku 14 hari. Tapi ketika setelah 14 hari benar-benar bisa berjalan sampai tahunan. Atau kita memilih tetap separuh-separuh, tapi dia tidak bisa bebas dalam waktu sampai setahun ke depan, kok ngini terus. Nah, terus ya apa? Milih yang mana kita? Kita berhenti 14 hari terus putus, mata rantainya kita akhirnya bisa operasional
untuk ekonominya kita bisa bergerak 60%. Atau kita memilih, wes jor tutup, buka didik-didik 20%, tapi ekonominya kita 20% terus sampai 6 bulan ke depan. Ini pilihan kita. Bila kita mau milih mana, 2 minggu kita harus bersusah payah, tapi setelah itu bertahun-tahun ke depan kita sudah bisa bergerak, ekonomi kita lebih dahsyat. Atau kita minta kelonggaran, tapi bertahun-tahun ekonomi kita bergeraknya cuma 30%, 40%. Ini kan pilihan kita sebenarnya. Kesiapan melaksanakan PPKM darurat juga terlihat di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali langsung menggelar rapat koordinasi bersama para ulama, tokoh masyarakat dan lintas agama, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa. Dalam rapat ini, masing-masing lintas agama baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, MUI, Dewan Masjid Indonesia, Dewan Gereja dan FKUB Sidoarjo mengusulkan agar pelaksanaan ibadah tetap dilakukan tanpa harus ada penutupan masjid, namun tetap mentaati aturan protokol kesehatan. Di sisi lain, pemuka agama juga mengusulkan agar ada pemetaan wilayah zona merah, zona kuning dan zona hijau agar bisa terdeteksi sejak dini daerah mana yang bisa tetap diperbolehkan atau tidaknya untuk ibadah di masjid seperti PSBB tahun lalu. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor berharap semua organisasi masyarakat baik para ulama, tokoh masyarakat dan lintas agama untuk mensosialisasikan sekaligus bersedia mensupport kebijakan PPKM darurat. Salah satu yang termaktub pada usulan itu adalah agar seluruh kegiatan peribadatan sementara di rumah dulu. Nah, ini yang harus kita sikapi bersama, kita ambil keputusan bersama, sosialisasi bersama. Apapun kondisinya, seluruh Forkopimda dan masyarakat Sidoarjo siap tidak siap harus siap. Lalu, bagaimana respon pengusaha dan pengelola mal di Jawa Timur atas kebijakan PPKM darurat ini? Kebijakan PPKM darurat oleh pemerintah pusat menuai kritik dari Asosiasi Pengusaha Restoran dan Kafe atau APKRindo Jawa Timur. Cahyono Haryono, Ketua APKRindo Jawa Timur mengatakan kebijakan tersebut dinilai merugikan pengusaha restoran dan kafe. Ini dikarenakan adanya aturan restoran, rumah makan atau kafe dilarang menyediakan makan di tempat atau hanya memperbolehkan take away atau dibawa pulang. Akibat hanya take away ini, pengusaha di sektor restoran dan kafe mengalami penurunan omset 10 hingga 20%. Menurutnya, aturan dine-in tidak dilarang karena selama ini restoran dan kafe telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap pengunjung sesuai dengan peraturan wali kota nomor 67. Saya memprediksi Mas, ini kan sekarang trennya udah turun nih. Tapi prediksi saya kalau ini sudah benar-benar mungkin tinggal sisa 10-20% Mas. 20%. Untuk naik lagi prediksinya? Saya yakin butuh waktu mungkin 3-4 bulan. Tapi kalau misalnya nanti peran pemerintah bisa diberikan, ya contoh misalnya, ini misal nih, Pak Eri Cahyadi, wali kota kita. Ini sekarang kan kemarin kita saya lihat juga keliling, mengingatkan teman-teman untuk tutup jam 8 dan segalanya. Beliau cukup baik. Nah, saya harapkan mungkin Pak Eri kalau kita bicara Surabaya, mungkin duduk bersama-sama kita. Ayo, Rek, mari makan lagi dengan prokes yang seperti ini, ya. Trennya sudah ini, baik dan segalanya. Ini harapan kami sebenarnya, Mas. Cuma saya tidak tahu, ini kan sekarang pemerintah yang minta kita tutup nih semua. Dengan harapan juga pemerintah juga yang bisa minta tolong untuk bersama-sama kami kita bangkitkan kembali. Ya, kami mengerti, kami mendukung PPKM darurat karena melihat tren seperti ini. Tapi harapan kami jangan sampai yang seperti dulu Mas, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini kalau bisa 2 kali tahap aja Mas, di mana nanti bisa kita kalikan ya Mas. Ini tiap 3 ke 20 kan 3 minggu nih Mas, sampai 3 minggu. Misalnya sampai ada tahap kedua lagi, ya saya nggak tahu lagi. Nanti mungkin Mas ketemu saya sudah stres juga. APKRindo Jawa Timur berharap pemerintah memberikan insentif atau kompensasi kepada para pelaku usaha restoran dan kafe sehingga sedikit meringankan atas kerugian yang dialami pengusaha resto dan kafe atas pemberlakuan PPKM darurat. Sementara itu, pengelola mal di Surabaya akan mengikuti kebijakan PPKM darurat yang telah diumumkan oleh pemerintah. Meski berat,
Mal akan tutup dalam jangka waktu 17 hari mulai hari ini hingga 20 Juli mendatang. Plaza Marina menjadi salah satu mal di Surabaya yang siap menjalankan PPKM darurat. Manajemen Plaza Marina menyetujui kebijakan pemerintah untuk melakukan penutupan. Hanya saja, pihak pengelola berharap pemerintah juga melaksanakan kebijakan secara adil. Tidak hanya pusat perbelanjaan yang ditutup, melainkan juga seluruh toko non-esensial di seluruh kota juga harus ditutup. Francisca Maria Budiman, General Manager Plaza Marina Surabaya mengatakan, dengan aturan work from home 100% untuk karyawan pusat perbelanjaan, pengelola mal juga akan menutup gerai esensial yang ada di dalam mal. Dampaknya akan ada ribuan karyawan yang dirumahkan akibat penutupan selama 17 hari tersebut. Nah, tentunya saya akan mendukung penuh apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah. Saya percaya bahwa peraturan ini akan memberikan kebaikan untuk kita. Hanya saya ingin sebuah keadilan aja, suatu keadilan, di mana kita ini kan dianggapnya bidangnya non-esensial. Nah, Plaza Marina sendiri kan bergerak di penjualan handphone dan komputer, di mana handphone dan komputer ini notabene kan diperlukan untuk kita yang bekerja dari rumah, sekolah daring dari rumah. Nah, oke, saya mengikuti karena dianggap ini non-esensial karena kita pusat belanja ya. Nah, tapi bagaimana dengan toko-toko yang ada di jalan-jalan? Itu hampir tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Di mana Surabaya Barat, Wiyung ada, Tambak Sari ada, semua. Bahkan di perumahan-perumahan kampung-kampung juga ada semua. Tapi saya juga membaca satu poin bahwa restoran yang ada di dalam pusat belanja masih dibolehkan beroperasional, tapi tidak boleh dine-in, wajib take away. Lah, saya juga bingung, mallnya harus ditutup, karyawan harus WFH 100%, tapi restorannya masih boleh buka. Mungkin gerai-gerai pelayanan Telkomsel, Indosat, XL mungkin boleh buka. Saya juga ada bank di sini, itu boleh buka. Nah, tapi siapa yang akan mengatur itu semua kalau kita WFH? Kita harus WFH ini 100%. Kalau saya nanti melanggar, nggak WFH, nanti sanksi. Saya nggak mau dong kena sanksi. Karyawan manajemen sendiri itu ada sekitar 275 orang, lebih kurang. Karena mallnya tidak beroperasi, kita ini nggak bisa WFH, apa yang kita mau kerjakan di rumah, kerjaannya kita sehari-hari ini ya ngurusi operasional plaza. Kita nggak mungkin ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan dari rumah. Otomatis kita akan ya dirumahkan pasti. Kebijakan PPKM darurat disambut positif tenaga kesehatan di Jawa Timur. Profesor Nur Salam, Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur mengatakan, PPKM darurat sudah ditunggu para perawat lantaran tingginya kasus COVID-19 membuat banyak perawat kelelahan dan mudah terpapar COVID-19. Selama pandemi, jumlah perawat terkonfirmasi positif COVID-19 telah menembus angka 3.748 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 orang perawat meninggal dunia. Dari 120 orang perawat meninggal dunia, sebanyak 52 orang terjadi di tahun 2021. Bulan Januari terbanyak dengan 25 orang perawat, disusul bulan Juni dengan 13 orang perawat meninggal dunia. Profesor Nur Salam, Ketua DPW PPNI Jawa Timur mengatakan, ada 4 hal yang menyebabkan melonjaknya kasus COVID-19 di Jawa Timur. Di antaranya, berharap kebijakan PPKM darurat ini dapat menurunkan angka kasus COVID-19 di Jawa Timur. Pasalnya, tingginya kasus COVID-19 membuat para perawat kelelahan sehingga mudah terpapar virus. Nah, peran daripada berlakunya PPKM darurat ini yang berlangsung insyaallah pada tanggal 3 sampai 20 Juni itu bisa dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dan harus adanya suatu sanksi yang jelas. Misalnya kalau di tempat-tempat keramaian, misalnya di pasar dan lain sebagainya, itu bagaimana sanksinya kalau misalnya tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak dan seterusnya seperti itu.
Karena tanpa itu juga akan terjadi seperti ini. Apalagi nanti PPKM itu adalah pada level di RT, mungkin di RW, itu juga pengawasan saya rasa perlu ya, saling membantu antara RT ya, kelurahan termasuk aparat, ini saya rasa harus bekerja bersama-sama. Kebijakan PPKM darurat untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 direspon pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dr. Windu Purnama. Menurut Windu, penerapan PPKM darurat ini bisa jadi tidak efektif jika masih adanya mobilitas atau kegiatan masyarakat. Tingginya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 2 pekan terakhir menjadi bukti bila masyarakat masih belum patuh pada protokol kesehatan, masih terjadi mobilisasi dan kerumunan di tengah masyarakat tanpa memakai masker. Windu menyebut PPKM darurat akan bernasib sama dengan kebijakan sebelumnya, yakni PSBB dan PPKM Mikro yang juga tidak efektif. Yang jelas itu secara konsep tidak bisa diperkirakan tidak efektif. Ya, dan nyatanya memang tidak efektif. Ya. Jadi dievaluasi, kemudian dibuat sebuah kebijakan yang lebih ketat kan. Jadi PPKM daruratnya lebih ketat daripada yang penebalan PPKM Mikro. Tapi ada poin-poin yang menunjukkan bahwa ini tanggung, yaitu apa? Mobilitas penduduk tidak dipersoalkan. Padahal seharusnya mobilitas penduduk yang harus diperketat, dibatasi. Ya, buktinya masih ada transportasi jarak jauh yang diperbolehkan hanya dengan membawa PCR tes negatif, ya, antigen tes negatif. Jika selama rentang waktu pemberlakuan PPKM darurat menunjukkan hasil yang tidak sesuai yang diharapkan atau angka COVID-19 masih tinggi, maka pemerintah harus melakukan evaluasi dan menerapkan aturan yang lebih ketat. Kebijakan PPKM darurat ini harus kita apresiasi karena bertujuan untuk menurunkan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Namun sebaiknya pemerintah memberikan solusi kepada karyawan mal yang terkena dampak dari kebijakan ini. Karena penutupan mal akan berdampak pada nasib karyawan yang dirumahkan. Jangan sampai angka COVID-19 menurun, tapi angka pengangguran semakin meningkat. Saya Helmi Kahaf pamit undur diri. Sampai jumpa di Sorot episode selanjutnya. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.